Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Sari dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, mata kuliah Teknologi Digital dalam Bahasa Indonesia, berkuliah di kampus Universitas Muhammadiyah Dosen. Izinkan saya di sini saya akan memaparkan materi terkait teknologi digital berbasis IT, yaitu apa sih teknologi digital itu? Teknologi digital itu ialah merujuk pada teknologi yang seperti komputer dan elektronik untuk memproses, menyimpan, dan mentransferisasikan informasi secara digital. Menurut Januari 2019 mengungkapkan bahwa teknologi digital adalah sebuah teknologi informasi yang telah menguatkan kegiatan dilakukan secara komputer atau digital dibandingkan menggunakan tenaga manusia. Ada beberapa aplikasi yang bisa digunakan untuk pembelajaran teknologi digital, yaitu ada Canva, kemudian ada Video Explainer, Sparkle Video, kemudian ada Live Worksheet, ada OBS atau Open Broadcasting Software, kemudian ada Quizzes, ada Wordwall, Edumedia, TikTok, dan Postcard. Pemanfaatan teknologi digital. Pemanfaatan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai bidang keseharian, seperti bidang pendidikan, kesehatan, bisnis, dan komunikasi. Teknologi digital memungkinkan pertukaran informasi yang cepat dan efisien, memperluas akses terhadap sumber daya global, meningkatkan efektivitas operasional. Contohnya dalam pendidikan, teknologi digital memungkinkan pembelajaran jarak jauh yang dapat diakses oleh semua orang, yaitu mendidik dan murid dalam berbagai ragam. Peran teknologi dalam pendidikan yaitu meningkatkan minat belajar peserta didik, di mana peserta didik memungkinkan untuk mengetahui hal-hal baru untuk meningkatkan minat belajar peserta didik tersebut. Kemudian ada memudahkan proses pembelajaran, di mana pendidik itu dapat menjelaskan suatu materi menggunakan media-media seperti proyektor agar siswa lebih paham dan mengetahui materi yang dijelaskan. Kemudian ada menyediakan variasi media belajar. Pendidik dapat memvariasikan media belajar tersebut secara visual ataupun audiovisual. Kemudian memudahkan pendidik dan melakukan evaluasi pembelajaran, yaitu menggunakan, contohnya ketika pendidik menggunakan Google Form untuk melihat sejauh mana pembelajaran atau materi yang disampaikan oleh guru tersampaikan kepada muridnya. Kemudian ada memudahkan pendidik dalam menyebarkan informasi. Contohnya ketika pendidik tidak masuk ke dalam kelas, mereka dapat menge-share materi di grup atau di Google Classroom. Teknologi digital sebagai sumber informasi telah mengubah cara kita mengakses dan berinteraksi dengan informasi. Dengan internet, kita dapat dengan mudah mencari informasi tentang hampir semua topik secara instan. Kemudian media sosial, situs web, aplikasi berita, dan lain sebagainya di seluruh dunia itu dapat tersediakan di teknologi digital tersebut. Kemudian penguasaan teknologi digital dalam pembelajaran merupakan hal yang sangat penting di era sekarang ini. Teknologi digital memungkinkan akses lebih mudah terhadap informasi, memfasilitasi komunikasi yang lebih efektif, dan memberikan platform untuk pembelajaran yang interaktif. Penguasaan teknologi digital oleh pendidik memungkinkan mereka untuk merancang pengalaman belajar yang lebih menarik dan relevan bagi para siswa-siswinya. Dengan penguasaan teknologi digital ini, pendidik dapat menggunakan berbagai alat serta aplikasi pembelajaran yang sudah dijelaskan di awal secara konvensional dan sumber daya digital lainnya untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pembelajaran. Siswa juga dapat secara mandiri dengan bantuan teknologi digital meningkatkan keterampilannya seperti berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Namun, pentingnya bagi pendidik untuk terus memperbaharui atau mengasah keterampilan tersebut dalam menggunakan teknologi digital. Selain itu, perlu juga memanfaatkan bahwa akses terhadap teknologi digital belum merata agar semua dapat mengambil manfaatnya. Teknologi digital dikatakan sebagai pusat sumber daya yang bagus sebagai penunjang dalam proses pengajaran. Dalam pembelajaran, hal ini tertulis dalam Permendiknas nomor 41 tahun 2007 tentang kompetensi lulusan.
Standar isi, maka prinsip pembelajaran digunakan pada poin ke-13 yang berbunyi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisien dan efektivitas manusia. Teknologi sebagai penetapan memilih strategi sebagai bahan dan peralatan media yang digunakan untuk meningkatkan suasana pembelajaran. Manfaat dalam pembelajaran bahasa Indonesia secara dampak positifnya yaitu platform pembelajaran itu bisa secara online, kemudian aplikasi kamus digital menggunakan smartphone atau handphone, kemudian ada media pembelajaran interaktif atau beragam, kolaborasi jarak jauh, dan pemanfaatan media sosial sebagai media pembelajaran. Kemudian ada dampak negatif dari penggunaan teknologi digital ini ialah gangguan perhatian, kurang fokusnya siswa dalam mendengarkan materi yang disampaikan oleh guru ketika di kelas, kemudian ada ketergantungan mereka menggunakan handphone atau smartphone pada kegiatan pembelajaran, dan kurangnya interaksi manusia antara sesama, jarang berkomunikasi atau materi dapat saya sampaikan. Saya Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.